Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Kita telah masuk di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, rahmat, serta ampunan di dalamnya. Bulan yang Allah jadikan pintu-pintu kebaikan untuk umat muslim, menjadikan mereka melaksanakan ibadah dan melipat gandakan pahalanya. Serta Allah bukakan juga yang seluas-luasnya pintu ampunannya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan penuh dengan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah keterangan yang berasal dari sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada dua laki-laki dari Bani Quda'ah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang lusuh. Kemudian dua orang laki-laki tersebut menyatakan diri untuk masuk Islam. Ketika sudah di dalam Islam, dua sahabat tersebut kemudian melakukan amalan-amalan soleh. Satu dari keduanya melakukan jihad fisabilillah. Yang satu melakukannya juga, tetapi dengan jumlah yang tidak sama dengan yang pertama. Sampai pada suatu ketika, sahabat yang melakukan jihad fisabilillah tersebut mati dalam keadaan syahid. Kemudian diikuti tahun setelahnya, sahabat yang kedua tersebut mati dalam keadaan sakit. Kemudian dilanjutkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah kemudian bermimpi dalam tidurnya. Suatu ketika beliau tidur kemudian bermimpi mengenai dua sahabat tersebut. Kemudian suatu ketika beliau bermimpi dan bercerita, beliau berada di pintu surga menunggu namanya dipanggil. Bersama dengan dua laki-laki tersebut. Kemudian terdengar suara dari dalam surga tersebut untuk memanggil salah satu dari keduanya. Yang dipanggil pertama adalah orang yang mati karena sakit. Tidak lama setelah itu terdengar suara yang keras juga dari dalam surga memanggil saudara yang kedua yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian tidak lama setelah itu terdengar suara, "Kembalilah," yang mana kata-kata tersebut mengarah kepada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. "Kembalilah kamu, belum waktunya kamu masuk ke dalam surga." Seketika itu beliau terkaget dengan suara tersebut dan terbangun dari tidurnya. Maka pada keesokan harinya beliau ceritakan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat terheran-heran dengan cerita tersebut. Bagaimana mungkin orang yang mati karena sakit bisa lebih dulu masuk surga ketimbang orang yang mati karena syahid? Sampai suatu ketika Rasulullah SAW mendengar kisah ini. Maka Rasulullah SAW membenarkan serta diikuti dengan keheranan oleh para sahabat yang hadir pada suatu saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang mati karena syahid didahului masuk surganya oleh orang yang mati karena sakit?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bukankah orang yang mati karena sakit tersebut masih hidup setelah orang yang mati karena syahid?" Kemudian para sahabat menjawab, "Betul." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bukankah orang yang mati karena sakit tersebut masih
masih mendapati Ramadan di tahun setelahnya? Kemudian para sahabat menjawab, betul. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, bukankah sahabat yang mati karena sakit juga mendapati lebih banyak Ramadan dibandingkan sahabat yang mati karena syahid? Kemudian para sahabat menjawab, betul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan jawaban yang bijak. Sesungguhnya kedua sahabat tersebut jaraknya lebih jauh antara langit dan bumi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, maka kita bisa memahami dari kisah di atas. Bahkan pahala orang yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan bisa menandingi pahala orang yang mati karena syahid. Pahala orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan bisa menandingi pahala orang yang mati karena syahid. Masya Allah. Maka saya sendiri berwasiat untuk saya sendiri dan kepada para kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa melaksanakan dengan penuh semangat, melaksanakan dengan penuh keikhlasan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka ibadah tersebut bisa menandingi dengan pahala orang yang mati syahid. Oleh karena itu, kami mengajak untuk diri saya sendiri dan untuk para kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa semangat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya di bulan itu pintu-pintu kebaikan dibuka lebar. Dan pada di bulan itu pula pintu-pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Sekian dari saya. Wasikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.